Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Informatika 04 dengan proyek UAS Sistem Kalkulator Kompleks. Jadi ini adalah video step by step atau tutorial kami dalam membuat sistem ini menggunakan bahasa C++. Tanpa berlama-lama lagi, di sini langsung aja kita eksekusi. Untuk library-nya di sini kita menggunakan 8 include, yaitu IOStream, CMatch, IOManip, String Vector, VStream, stdlib, stdexif. Di sini kita membuat sebuah struktur data bernama riwayat. Struktur ini digunakan untuk menyimpan operasi yang dilakukan dan hasilnya. Riwayat memiliki dua elemen operasi yang bertipe data string untuk menyimpan jenis operasi yang dilakukan dan hasil yang bertipe data double untuk menyimpan hasil dari operasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa fungsi untuk operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita mendefinisikan 4 fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Fungsi bagi juga memiliki pengecekan untuk mencegah pembagian dengan 0, karena pembagian dengan 0 akan menyebabkan error. Selain operasi dasar, kita juga menambahkan beberapa fungsi untuk operasi matematika lanjutan seperti modulus, pangkat, akar, logaritma, sinus, kosinus, dan tangen. Setiap fungsi di atas melakukan perhitungan tertentu seperti modulus, pangkat, akar, dan lain-lain. Perhatikan bahwa pada beberapa fungsi kita juga menambahkan pengecekan error seperti pada fungsi akar yang tidak bisa menerima akar dari angka negatif dengan pangkat genap. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa fungsi untuk menghitung luas dan keliling bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Di sini kita memiliki dua fungsi untuk menghitung luas keliling persegi. Fungsi luas persegi akan mengalihkan sisi dengan sisi untuk mendapatkan luas, sedangkan fungsi keliling persegi akan mengalihkan panjang sisi dengan keempat sisi untuk mendapatkan kelilingnya. Kita membuat fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Untuk persegi panjang, kita menghitung luas dengan mengalihkan panjang dan lebar, sedangkan kelilingnya adalah 2 kali jumlah panjang dan lebar. Untuk fungsi menghitung luas dan keliling segitiga, untuk segitiga, fungsi luas segitiga menghitung luas dengan rumus setengah alas kali tinggi, sedangkan keliling segitiga menjumlahkan ketiga sisi segitiga. Dan yang terakhir, untuk fungsi menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk lingkaran, kita menggunakan rumus PR kuadrat untuk menghitung luas, dan 2PR untuk menghitung keliling, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya di sini kita membuat fungsi tampilan menu utama yang menampilkan menu utama kalkulator. Menu ini memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih antar operasi dasar, operasi lanjutan, operasi bangun datar, dan melihat riwayat pencarian menyimpan ke file atau keluar. Jika pengguna memilih operasi dasar, kita akan menampilkan menu tampilan menu operasi dasar yang berisi pilihan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Berikutnya kita membuat menu tampilan menu operasi lanjutan yang memberikan pilihan untuk operasi matematika lanjutan seperti modulus, pangkat, akar, logaritma, sinus, kosinus, dan tangen. Terakhir, kita punya menu tampilan menu bangun datar yang memungkinkan pengguna untuk memilih bangun datar dan menghitung luas atau kelilingnya.
Fungsi tampilan riwayat ini digunakan untuk menampilkan riwayat operasi yang telah dilakukan. Riwayat disimpan dalam sebuah vektor yang berisi objek riwayat. Fungsi pencarian riwayat digunakan untuk mencari riwayat operasi berdasarkan kata kunci tertentu. Fungsi ini memungkinkan untuk pengguna mencari operasi tertentu dalam riwayat berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Jika ada operasi yang sesuai dengan kata kunci, maka operasi tersebut beserta hasilnya akan ditampilkan. Fungsi simpan riwayat file digunakan untuk menyimpan riwayat operasi ke dalam sebuah file teks. Fungsi ini akan menyimpan semua operasi dalam riwayat ke dalam file bernama riwayat_calculator.txt. Sebelum menyimpan, fungsi ini memeriksa apakah riwayat kosong. Jika kosong, akan muncul pesan bahwa tidak ada riwayat yang bisa disimpan. Jika berhasil, riwayat operasi akan disimpan ke dalam file tersebut. Fungsi getNumberInput digunakan untuk memvalidasi input angka yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka. Fungsi ini akan terus meminta input hingga pengguna memasukkan angka yang valid. Di bagian main, kita mulai dengan mendeklarasikan beberapa variabel untuk menyimpan angka, hasil, dan pilihan menu. Kita juga menggunakan vektor riwayat untuk menyimpan riwayat operasi yang dilakukan. Setelah mendeklarasikan variabel-variabel, kita memasuki loop utama yang akan terus berjalan selama jalan terus bernilai true. Di loop ini, kita menampilkan menu utama menggunakan fungsi tampilan menu utama dan meminta pengguna untuk memilih menu. Setelah pengguna memilih menu utama, kita menggunakan perintah switch untuk menangani berbagai pilihan menu. Jika pengguna memilih menu operasi dasar, maka program akan masuk ke dalam submenu operasi dasar. Di bagian kode ini, kita menggunakan struktur try catch untuk menangani kesalahan atau error yang mungkin terjadi selama proses input atau perhitungan. Fungsi getNumberInput sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memvalidasi input angka, jadi jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, error akan ditangani dengan baik. Di sini, program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka. Fungsi getNumberInput memastikan bahwa input yang dimasukkan adalah angka valid. Jika input tidak valid, program akan melempar runtime error yang kemudian ditangani oleh catch di bawah. Di bagian case 1, 2, 3, dan 4, program melakukan operasi sesuai dengan pilihan pengguna. Berdasarkan nilai pilih sub, program akan memilih salah satu operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Setelah hasil perhitungan diperoleh, hasil tersebut ditampilkan dan disimpan dalam riwayat operasi. Jika pengguna memilih pembagian dan memasukkan angka kedua NMR dengan 0, maka program akan melempar runtime error karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jika ada kesalahan selama eksekusi, program akan menangkap error tersebut dengan block charge dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai menggunakan EWOT. Selanjutnya, pada bagian kode ini, pengguna diberikan beberapa opsi untuk operasi lanjutan. Setelah memilih salah satu operasi, program akan meminta berdasarkan pilihan pengguna. Pada case 1, pengguna memilih operasi modulus. Jika pembagi adalah 0, maka kita akan melempar runtime error dengan pesan pembagi tidak boleh 0. Pada case 2, program melakukan operasi pangkat antara dua angka menggunakan fungsi pangkat, kemudian menyimpan hasilnya dalam riwayat dan menampilkannya. Pada case 3, program menghitung akar dengan NMR 1 dipangkatkan dengan 1 per NMR 2. Pada case 4, program menghitung logaritma dari angka pertama NMR 1 menggunakan fungsi logaritma. Pada case 5, program menghitung nilai sinus dari NMR 1 menggunakan fungsi sinus. Pada case 6, program menghitung nilai kosinus dari NMR 1 dengan menggunakan fungsi kosinus. Pada case 7, program menghitung nilai tangen dari NMR 1 dengan menggunakan fungsi tangen. Baik, yang selanjutnya pada case 1 persegi. Fungsi luas persegi sisi 1 digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi sisi 1 untuk menghitung keliling. Pada case 2 persegi panjang. Fungsi luas persegi panjang sisi 1 sisi 2 dan keliling persegi panjang sisi 1 sisi 2 untuk digunakan menghitung luas dan keliling. Pada case 3 segitiga untuk menghitung luas menggunakan luas segitiga sisi 1 sisi 2 untuk menghitung keliling menggunakan keliling segitiga sisi 3 sisi 1 sisi 2. Pada case 4 lingkaran. Fungsi luas lingkaran jari-jari dan keliling lingkaran jari-jari digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran.
Baik, next di sini kita ada case 4. Nah, case 4 ini fungsi tampilan riwayat untuk menampilkan semua operasi yang telah dilakukan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Pada case 5, fungsi pencarian riwayat akan meminta pengguna untuk memasukkan kata kunci untuk mencari operasi tertentu dalam riwayat. Pada case 6, fungsi simpan riwayat file akan menyimpan semua riwayat operasi yang telah dilakukan ke dalam sebuah file dalam bentuk txt. Pada case 7, pesan penutup atau pesan ucapan terima kasih ditampilkan ke layar. Variabel jalan terus diset menjadi false. Baik, untuk yang selanjutnya di sini mari kita lihat bersama-sama hasil program yang telah kita buat di depan tadi. Jadi setelah kita run, beginilah tampilan pertama yang akan kita lihat atau kita dapatkan dari program tersebut. Oke, selanjutnya mari kita nyoba yang operasi dasar dulu 1, dan kita coba penjumlahan ya atau pertambahan. Di sini kita coba 1, dan di sini kita masukkan angka pertama 3 deh. Kita masukkan 3 ditambah 2, maka dia harusnya 5 dan hasilnya di sini 5 ya. Oke, next kita coba pengurangan. Kita coba 2. Di sini kita masukkan angka yang pertama yaitu 4. Kita kurang 2, maka hasilnya harusnya 2, dan di sini sudah benar ya. Selanjutnya kita coba perkalian. Menu 3, kita masukkan angka pertama 2, kita akan kalikan 5. Dan di sini seharusnya 10, maka sudah benar. Yang next di sini kita akan 4 pembagian. Kita masukkan angka pertama pembagian, kita cobain 25. Maka di sini kita akan bagi 5, maka hasilnya 5. Dan di sini kita mau kembali ke menu utama, menu 5. Di sini kita akan mencoba 2 operasi lanjutan. Yang pertama yaitu modulus. Kita coba menu 1. Di sini kita masukkan angkanya 4, dan angka keduanya di sini coba kita masukkan 2, maka hasilnya 0. Untuk yang selanjutnya yaitu pangkat. Kita masukkan menu 2, masukkan angka pangkat di sini 5. Yang kedua kita masukkan 2, maka hasil pangkatnya 25. Dan kita selanjutnya akan mencoba yang akar yang 3. Kita masukkan angka akar di sini 5. Angka keduanya kita 2, maka hasilnya sekian. Dan kita coba yang keempat, logaritma. Di sini kita masukkan angka logaritma 5, maka hasil logaritmanya sekian, 160944. Yang kelima di sini sinus. Oh maaf, di sini salah kita masuk ke logaritma ya. Kita akan coba ke sinus tadi. Menu 5 di sini kita akan masukkan 5, maka hasil sinusnya sekian. Dan di sini kita coba kosinus 6. Angka kosinus di sini kita coba 5 dan hasil kosinusnya sekian. Selanjutnya tangen, menu 7 kita cobain. Oh maaf, kepencet 6. Jadi di sini kita coba ya, lagi kita ulangin ke tangen 7. Kita masukkan 5, maka hasil tangennya sekian. Di sini kita coba kembali ke menu 8 dan kita akan masuk ke operasi bangun datar, menu 3. Kita coba yang pertama yaitu persegi. Di sini kita masukkan panjang sisi persegi. Coba kita masukkan 25, luas dan keliling persegi di sini hasilnya sekian. Yang selanjutnya 2 di sini persegi panjang, kita masukkan panjang persegi panjang 25 dan kita masukkan lebar persegi panjangnya di sini 10. Maka luas dan kelilingnya sekian hasilnya. Selanjutnya segitiga, masukkan kita panjang alas segitiga di sini 25, kita masukkan tinggi dari segitiga tersebut. Kita coba di sini angka 20. Luas segitiga 250 dan kita di sini mencari keliling. Kita masukkan panjang sisi pertama, kedua, kita coba 25 semua, ketiga, dan sekian keliling dari segitiga 75 ya. Selanjutnya di sini menu 4 lingkaran, kita masukkan jari-jari lingkaran, kita coba 25, maka keliling dan luas lingkaran tersebut langsung ada hasilnya.
kita kembali ke menu utama, kita coba 4 riwayat. Nah, jadi di sini riwayat yang kita eksekusi tadi dari mulai penjumlahan atau mencari bangun datar ada di menu 4 atau riwayat. Nah, di sini untuk menu 5 di sini pencarian. Kita masukkan kata kunci atau angka yang tadi ada yang telah kita eksekusi, semisal 25 di sini dia ada di pembagian luas persegi dan keliling persegi panjang tadi ya. Kita masukkan angka 25. 6 di sini kita untuk menyimpan riwayat bentuk file txt ya. Di sini namanya riwayat underscore calculator.txt. Dan kita akan coba lihat masuk ke file manager. Dan ini dia file yang telah kita simpan tadi dari menu penyimpanan riwayat ya tadi ya. Nah, inilah hasil yang telah kita simpan tadi ya. Jadi ini isinya itu riwayat yang telah kita eksekusi dari menu ubah ke file tadi, maksudnya ke nomor 6, dan kita keluar. Di sini ada ucapan terima kasih setelah kita klik menu nomor 7 atau keluar. Oke, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 3 kelas informatika 04. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.